Hari ini kita akan bahas hak asasi hewan. Hah, Hah. jadi hari ini kita akan bicarakan seperti nah, maksudnya itu dalam artian hewan, bukan hinaan. Yang gini-gini nih yang bikin gue sedih nih. Tau yang bikin gue lebih sedih apa, bro? Apa, bro? Orang masih nggak paham soal hak asasi hewan. Oke, kita kali ini akan membahas masalah hak asasi hewan. Mungkin masih asing ya di telinga publik, apa sih hak asasi hewan itu? Jujur, gue juga belum pernah tahu. Gue belum pernah dengar hak asasi hewan. Tapi ya semenjak gue belajar ini, jadi gue paham. Nah itu loh. Paham dikit. Kita mengulik-ngulik. Lupa. Jadi kita belajar mengulik-ngulik. Intinya adalah ada pandangan bahwa hak-hak hewan itu harus dipersamakan dengan hak manusia. Kayak hak-hak dasar manusia gitu. Itu luas banget, bro. Itu untuk beragama, hak kebebasan berekspresi, hak untuk. Selain itu ada juga seorang legal scholars bernama Gary Francione, tapi dia dari Amerika, jadi Gary Francione. Intinya dia menyatakan bahwa yang namanya hewan itu tidak boleh diperlakukan seperti barang atau properti. Sebenarnya itu juga masih luas kan. Properti, ada juga properti kayak lo dijadiin hewan sebagai hewan ternak, itu juga properti kan. Ayam ternak, macan ternak. Macan ternak tuh apa, bro? Mama cantik kan teranak. Oke, jadi Garing banget. tapi sebenarnya ada lima prinsip. 5 prinsip. Tadi 2. Itu 2 ya. Jadi ada 5 prinsip yang diakui secara general dan diakui dalam Deklarasi Universal tentang Kesejahteraan Hewan. Jadi di situ ada 5 prinsip. Yang pertama adalah bebas dari rasa haus dan lapar. Yang kedua, bebas dari rasa ketidaknyamanan atau penyiksaan fisik. Sakit goblok. Yang ketiga, bebas dari rasa sakit, cedera, dan penyakit. Sakit hati? Bisa. Yang keempat, bebas untuk mengekspresikan perilaku alamiah. Yang kelima, bebas dari ketakutan dan rasa tertekan. Jadi kalau gue kencet gitu, boleh. Tapi men, ini kayak banyak banget informasi baru yang mengusik otak gue yang tadinya nggak berpikir, gue jadi harus mikirin soal masalah hewan ya. Kita butuh piknik. Piknik mana nih, bro? SeaWorld kali ya? SeaWorld. Let's go! Seru sih. That was so much fun. Seru banget, parah coy. Itu ajang buat edukasi anak kecil, buat lo juga bisa berinteraksi sama binatang itu, karena lo langka banget nemuin binatang itu di wild kan. Tapi tunggu dulu, men. Kalau menurut gue ya, SeaWorld tuh kayak gue kayak ada hati gue terganggu gitu loh. Lu ngeliat gak sih penyunya tadi? Iya, tapi ya siapa sih yang nggak enjoy pegang penyu? Siapa sih yang nggak ini? Justru orang karena kesiat gue sih ya. Gue setelah gue pas bocah gue ke SeaWorld, itu gue jadi cinta sama binatang. SeaWorld, Taman Safari, apalah Zoo itu, gue jadi nonton TV soal binatang segala macam. Itu menurut gue menciptakan apa ya? Kasih sayang atau lo kenal gitu loh jadi sama binatang itu. Enggak gini. Lu bayangin lo jadi seekor penyu. Lu sekarang kerja lo berenang. Tiap hari lo elus-elus punggung lo, dipegang-pegang. Gue suka sih dipegang-pegang. Terus mata lo sampai merah gitu berenang mulu. Nah gitu. Maksud gue gitu loh, men. Kayak lo emang sih fun berinteraksi sama hewan dan lain sebagainya, tapi kayak tadi dibilang sama si Gary Francione bahwa ya hewan tuh jangan diperlakukan seperti properti gitu. Gua ngerti sih maksud lo. Itu emang dibahas kan di hukum kita di pasal 302 KUHP, produser kalau nggak salah. Oke. 302 KUHP yang menyebut dilarang untuk menyakiti, melukai, atau merugikan kesehatan hewan. Jadi, dan ini sebenarnya nggak disebut juga sih hewannya itu hewan langka atau hewan umum atau hewan
atau Nyamuk? Sebenarnya nggak dispesifikasi secara jelas, nggak dijelaskan secara detail gitu. Hewan perwakilan rakyat, anjing. Politis. Emang gak jelas sih. Ya emang agak kabur, tapi R. Susilo berpendapat bahwa tentang ini, maksudnya dia coba ngejelasin tentang pasal 302 ini. Intinya itu dia bilang bahwa seseorang itu dengan sengaja menyakiti atau dan juga tidak dengan maksud yang patut atau membuat melewati batas yang diizinkan. Batas yang diizinkan itu hal yang sewajarnya terjadi. Jadi misalnya kalau emang ada hama gitu atau tikus ya lo boleh bunuh dia, asalkan itu dalam batas wajar, itu masih nggak masalah sebenarnya menurut R. Susilo. Tapi itu sih, gue sendiri nggak sepakat sama pendapatnya R. Susilo. Karena apa? Kenapa tuh bro? Terkadang yang menurut lo batas wajar buat lo nggak wajar buat hewan itu. Itu dia. Yang nentuin wajar atau nggak wajar tuh siapa? Iya. Kayak penyu tadi. Exactly. Man. Mungkin di komunitas kayak asosiasi penyu internasional gitu, men. Kayak ada kayaknya. Tapi pasti ada sih. Semuanya. Maksud gue adalah kata namanya penyu-penyu kayak pecinta-pecinta penyu pasti nggak ada yang nggak sepakat gitu. Lu tahu gak sih yang ada yang heboh itu ada penguin ditaruh di tengah-tengah restoran. Gue baru baca tuh berita yang kemarin. Kalau kita baca di peraturan pemerintah nomor 95 tahun 2012 tentang kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan, kita harus melihat sesuai nggak dengan kodrat hewan. Karena di situ disebut bahwa hewan harus diperlakukan sesuai dengan kodratnya. Jadi contohnya topeng monyet. Enggak, itu nggak sesuai. Monyet tuh bukan diciptakan untuk joget, bro. Man, monyet yang joget tuh ya kita, karena kita udah evolusi dari monyet. Iya, ini kayak makanya kita bisa joget kayak gue bisa gini. Jadi sebenarnya hal-hal kayak gitu tuh nggak sesuai, karena harus disesuaikan dengan kodrat hewan itu tersebut. Iya, agak membingungkan sih sebenarnya. Kayak batasan antara kodrat dan nggak kodrat gitu loh. Iya. Kayak antara apakah seekor penguin itu boleh sebagai hiasan di restoran, exactly, atau penyu itu boleh dielus-elus di suatu taman hewan-hewanan. Makanya kita kemarin sempat ngobrol-ngobrol sama Bang Doni. Dia salah satu founder Animal Defenders Indonesia. Makanya kita ngobrol sama dia. Di sekitar kita masih banyak orang-orang yang berprinsip asal lo beli, lo punya hak untuk sembarangan sama dia. Anjing gue mau apa lo? Dia gue beli kok. Ini yang perlu kita ubah mindsetnya, bahwa hewan itu punya hak yang sama dengan makhluk lain yang mau hidup bebas dari stres, bebas dari rasa takut, bebas dari aniaya, bebas untuk berekspresi. Pelihara anjing, kucing, dan penuhi kebutuhannya psikis dan mental, itu yang utama. Jangan pelihara untuk gaya-gayaan. Lo pengen kelihatan keren, pelihara malamut. Kalau mau keren lagi gagal, pelihara pitbull. Enggak. Lo kalau mau keren, lo daftar modeling. Lo jadi binaragawan, lo bodybuilding, lo keren. Tapi kalau melihara anjing buat kelihatan keren, anjingnya keren, lo nya culun. Jangan pelihara untuk keren-kerenan. Pelihara karena emang lo sayang. Pelihara anjing bukan buat jaga rumah. Kalau mau jaga rumah, suruh satpam, suruh security. Anjing segalak apa gue masuk rumah, tuh anjing nanti tunduk sama gue, rumah lo gue rampok. Mau? Nggak bisa. Satpam, kita bikin jinak, nggak bisa. Tetap dia akan lapor kan? Jadi gunakan fungsi sesuai dengan proporsinya. Anjing bisa jadi pelacak bom, pelacak narkoba dan lain-lain. Tapi bukan buat jaga. Dia bisa buat jaga selama didampingi oleh profesional. Pelihara karena sayang. Menganggap mereka anggota keluarga, memberikan hak-hak hidup mereka, kebutuhan psikis dan kebutuhan mentalnya dan fisiknya, itu akan bikin anjing pada stabil. Kenapa ada misalnya si Ciko nih yang mulutnya diikat pakai tambang sama yang punya, katanya biar nggak berisik, biar nggak gonggong. Ini anjing ada berapa nih? Ada yang gonggong nggak? Enggak, karena mereka stabil, dapat apa yang mereka butuhin secara psikis, secara fisik mereka dapat makan cukup, minum cukup, maka nggak akan protes. Mereka dapat peraturan apa yang boleh, apa yang nggak boleh, maka mereka bisa bareng. Ini adalah hal mendasar teman-teman agar memenuhi, jangan sekedar makan minum cukup sama tempat berteduh, tidak. Tapi jadilah leader buat mereka, berikan waktu buat mereka main. Jangan sok sibuk, pas lagi beli dulu lucu, wah lo ada waktu terus, pas sudah agak gedean, lo cekin mulu sama pacar tuh.
lo clubbing terus, lo jalan-jalan terus, traveling, tapi anjing lo nggak lo pedulin. Buat kita, dia salah satu anggota keluarga. Buat dia, kita satu-satunya anggota keluarga. Jadi seimbanglah sama kesetiaan mereka. Kalau dilihat di KUHP Bang, jadi di situ ada beberapa pidana terhadap hewan. Jadi kayak pernah nggak hukum ini dipakai sama penggiat hewan untuk dilaporan ke polisi gitu terhadap pelaku-pelaku kekerasan terhadap hewan? Pasal 302 KUHP itu adalah pasal yang sangat diharap-harapkan berdiri tegak oleh para penggiat kesejahteraan satwa. Pasal ini mencantumkan kelayakan kehidupan bagi hewan. Pasalnya masih kita anggap karet. Kenapa karet? Karena masih sangat tarik ulur. Kita laporkan dulu satu penganiaya kucing, pembunuh kucing. Dia udah bunuh belasan. Dia pamerkan jasad kucing-kucing yang dia buru itu di Facebook. Bukti-bukti sudah ada semua dan lain-lain. Maju ke kepolisian. Waktu itu kita terbang ke Sleman langsung. Beberapa kali proses BAP dilimpahkan ke kejaksaan, di kejaksaan mulangin berkasnya, katanya mereka butuh saksi ahli agar mereka tidak salah langkah. Namun ketika kita meminta saksi ahli dari dosen hukum universitas yang ternama di Indonesia, dulunya mereka waktu kita sebelum maju ke polisi mereka sangat mendukung. Begitu kita minta kesediaan beliau untuk jadi saksi ahli, saya sibuk, saya ada agenda ini, saya ini, semuanya pada balik badan. Teman-teman semua masih mengusahakan ratifikasi dari pasal 302 ini agar kata-katanya diubah menjadi sesuatu yang spesifik agar pengenaan pasal ini di kemudian hari menjadi perlindungan yang efektif. Maka hukum ini perlu kita dorong dulu. Hukum perlindungan satwa yang menjadi concern kita di penggiat satwa ini akan menjadi cahaya dalam kegelapan. Satu kasus beres, lain kali kita bisa laporin lagi orang-orang yang sembarangan sama hewan agar ini menjadi efek jerah bahwa mereka nggak boleh sembarangan. Men, itu banyak banget anjingnya, ranjaunya juga pasti banyak. Nah, tadi Bang Doni juga kayak dia juga agak risih dengan kondisi yang sekarang terjadi gitu loh. Siapa sih yang nggak risih, bro? Ya kayak publik tuh masih banyak yang nggak aware, masih banyak terjadi penyiksaan terhadap bahkan peliharaan sendiri. Tadi Bang Doni juga kayak nyinggung bahwa peraturan yang ada yang dia sebut tadi pasal 302 KUHP bahwa itu perlu direvisi. Selain pasal 302 KUHP tadi ada juga Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Ini juga dinilai udah outdated gitu, udah ketinggalan zaman. Udah nggak relevan lagi ya. Ini undang-undang tuh dia mengcover soal satwa-satwa yang dilindungin gitu loh. Kayak gajah, orangutan, gajah, beruang. Beruang memang dilindungi. Sebenarnya salah satu yang jelek dari, bisa gue bilang jelek ya, dari undang-undang itu karena sanksinya jauh lebih rendah dari benefit yang dia dapat atau keuntungan yang dia dapat dari illegal trading binatang itu kan. Poaching, Illegal poaching, ya, poaching. Perburuan liar gitu. Iya. Jadi kayak di situ tuh sanksinya tuh 50 sampai 200 juta. Sedangkan kalau lu ngejual gading gajah itu lebih dari itu. Dulu gading lu dijual berapa? Pas lu masih Gua lapor mak gua lo. Canda. Jadi sebenarnya dari ini semua ada dua kesimpulan sih. Yang pertama, peraturannya, KUHP-nya, penegakan hukumnya harus diperketat dan juga KUHP-nya harus diperjelas gitu loh. Hewannya, klasifikasi hewan tuh apa, dan karena masih nggak jelas sampai sekarang karena masih banyak orang yang nggak paham tindakan bentuk-bentuk penyiksaan, penelantaran, penganiayaan gitu kan. Dan selain itu juga menurut gua kita sebagai publik masyarakat juga harus sadarlah bahwa hewan itu harus diperlakukan sebagaimana layaknya makhluk Tuhan lainnya gitu loh, men. Mereka punya perasaan. Makhluk hidup lainnya gitu loh. Mereka punya perasaan. Ya. Kadang gue mikir mungkin manusia yang gak punya hati, men. Kalau di ronsen tuh gak kayak hilang gitu di abdomen bagian atas. Gue pernah dengar satu quote keren. Do not humanize animals, but treat animals humanely. Semoga aja. Buat teman-teman semua, taati peraturan tuh nggak ada dibuat untuk dilanggar, itu bullshit. Lo ikutin aturan biar teratur hidup lo. Nanti hidup lo nggak teratur, lo ngomel-ngomel ntar. Taati peraturan, hormati semua rules ya. Jangan sok rebel. Lo rebel boleh, tapi kalau peraturan lo langgar, lo katro. Jangan lupa sadam Hussein.
Sadar dalam hukum sehari-hari Indonesia.